Cukup dengan diri sendiri. Motivasi, kata yang sering kita dengar, dibaca, bahkan diulang-ulang seperti mantra. Tapi apa artinya sebenarnya ketika kita katakan motivasi dari dalam? Apakah itu hanya kata-kata indah yang tercetak di poster dinding? Ataukah itu kekuatan yang sesungguhnya bisa membuat kita merasa cukup dengan diri sendiri? Kalau kamu merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Cerita ini dimulai pada hari Senin yang tak berarti, ketika Rara bangun dengan perasaan kosong yang sudah dia kenal selama bertahun-tahun. Dia mengeliat cermin, melihat wajah yang sudah terlalu familiar namun tetap asing. Aku butuh seseorang yang membuatku merasa berharga, gumamnya sambil memutar rambutnya yang acak. Sejak kecil, Rara selalu percaya bahwa kebahagiaan hanya bisa didapatkan dari orang lain, dari cinta pacar, perhatian teman, atau pujian orang tua. Dia merasa tidak cukup, tidak cantik cukup, tidak cerdas cukup, tidak menyenangkan cukup. Setiap hari, dia berusaha menjadi seseorang yang dia pikir orang lain inginkan, sampai akhirnya dia lupa siapa dia sebenarnya. Hari itu, Rara memutuskan untuk pergi ke perpustakaan kota, tempat yang jarang dia kunjungi selain ketika harus mengerjakan tugas kuliah. Di sudut paling dalam, dia menemukan rak buku yang tertutup debu, dengan judul-judul yang jarang terdengar. Satu buku menarik perhatiannya, Cukup dengan Dirimu Sendiri, Perjalanan Menuju Kebebasan Diri. Dia membukanya dan membaca kalimat pertama, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang kamu cari di luar, melainkan sesuatu yang sudah ada di dalammu, menunggu untuk ditemukan. Kalimat itu seperti kilatan petir yang menyentuh hatinya. Dia meminjam buku itu dan membacanya semalaman. Setiap halaman membuka mata dia tentang bagaimana dia telah menghabiskan hidupnya untuk menyenangkan orang lain, mengorbankan keinginan dan kebenaran dirinya sendiri. Buku itu tidak memberinya resep cepat untuk kebahagiaan, tapi ia memberinya peta untuk menjelajahi diri sendiri, mengenal kelemahan dan kekuatan, dan akhirnya, menerima apa adanya. Hari-hari pertama, menemukan kaki-kakinya, bagian 1. Hari berikutnya, Rara membuat keputusan yang luar biasa untuk orangnya. Dia akan berhenti dari klub mahasiswa yang dia ikuti hanya karena pacarnya dulu suka. Klub itu tentang organisasi acara kampus, sesuatu yang membuat dia lelah karena harus selalu menyenangkan semua orang, bahkan ketika dia sudah lelah. Ketika dia memberitahu ketua klub, wanita yang berusia 2 tahun lebih tua itu terkejut. Kenapa? Rara, kamu anggota terbaik kita loh. Semua orang suka kamu. Rara tersenyum lembut. Makasih ya, Bu. Tapi aku butuh waktu untuk diri aku sendiri. Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan keberanian yang dia tidak tahu punya. Pulang dari kampus, dia merasa seolah-olah beban berat telah terlepas dari pundaknya. Tapi rasa lega itu tidak bertahan lama. Ketika dia membuka pesan di ponselnya, ada puluhan pesan dari teman-teman di klub, menanyakan mengapa dia keluar. Beberapa bahkan menulis, kamu pasti ada masalah ya? Kita bisa bantu lo. Rara ingin menjawab, ingin menjelaskan bahwa dia tidak punya masalah. Dia hanya ingin menjalani hidupnya sendiri. Tapi dia menekan tombol, matikan, dan meletakkan ponsel di mejanya. Dia pergi ke dapur, memasak mie instan yang dia sukai, meskipun orang tua dia selalu bilang itu tidak sehat, dan makan sendirian di meja makan yang kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, makan sendirian tidak membuat dia merasa kesepian. Sebaliknya, itu membuat dia merasa damai. Dia juga berhenti menyesuaikan pakaiannya dengan tren yang dia tidak suka. Sebelumnya, dia selalu memakai rok pendek dan baju ketat karena temannya bilang itu membuat dia terlihat lebih ramping. Tapi sekarang, dia memakai baju kaos polos dan celana jeans yang nyaman, bahkan kaos kaki yang motif bunga yang dia sukai sejak kecil. Ketika dia keluar rumah ke warung kopi dekat tempat tinggalnya, pemilik warung, Pak Joko yang selalu ramah, melihatnya dan berkata, "Wah, Rara, hari ini terlihat berbeda ya. Lebih ceria dan bebas." Rara tersenyum. "Terima kasih, Pak. Aku cuma pakai baju yang aku suka aja." Awalnya, rasanya aneh. Ketika dia berjalan ke kampus, dia merasa semua mata terarah padanya. Dia ingin berlari pulang dan mengganti pakaian, tapi dia menahan diri.
Dia berjalan dengan kepala tegak, dan meskipun jantungnya berdebar kencang, dia merasakan sesuatu yang baru, rasa bebas. Dia tidak perlu menjadi seseorang yang dia bukan lagi. Dia cukup menjadi Rara. Hari ketiga setelah keluar dari klub, Rara bertemu dengan teman-teman lamanya dari klub di koridor kampus. Mereka mengelilinginya, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Kamu pasti sedih karena putus sama Arya ya? Tanya salah satu teman, menyebut nama pacarnya yang sudah putus dengan dia 6 bulan yang lalu. Rara menggeleng. Tidak, kok, aku tidak sedih lagi. Aku cuma butuh waktu untuk diri aku sendiri. Teman-temannya saling melihat satu sama lain dengan tatapan yang tidak percaya. Jangan bohong deh, Rara, ujar yang lain. Kita tahu kamu masih cinta sama dia. Kamu keluar dari klub karena tidak mau ketemu dia kan? Rara merasa marah. Dia sudah menjelaskan berkali-kali. Tapi mereka tidak mau mendengar. Aku bilang tidak. Aku keluar karena aku tidak mau lagi hidup untuk orang lain. Teriak dia. Membuat beberapa mahasiswa lain melihat ke arahnya. Setelah itu, dia berjalan pergi dengan cepat, meninggalkan teman-temannya yang terkejut. Dia merasa air mata menggenangi matanya, tapi dia tidak mau menangis. Dia tahu bahwa dia sudah membuat keputusan yang tepat, meskipun tidak semua orang mengerti. Dia tidak perlu orang lain untuk mengerti. Dia hanya perlu dirinya sendiri untuk percaya. Di sore hari itu, Rara pergi ke taman kota yang jarang dia kunjungi. Dia duduk di bangku kayu, melihat anak-anak bermain layang-layang. Dia melihat bagaimana anak-anak itu bermain dengan bebas, tanpa takut dinilai orang lain. Mereka tertawa, berlari, dan menikmati setiap detiknya. Rara merasakan rasa iri. Dia ingat betapa senangnya dia ketika kecil, sebelum dia mulai khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Dia mengambil pensil dan kertas yang dia bawa selalu di tasnya, dan mulai menggambar anak-anak yang bermain layang-layang. Garisnya lembut dan bebas, warna yang dia gunakan cerah dan penuh kehidupan. Ketika dia selesai, dia melihat gambar itu dan tersenyum. Gambar itu membuat dia merasa muda lagi, membuat dia merasa bahwa semua masalahnya tidak seberapa. Dia menyadari bahwa dia bisa menemukan kebahagiaan di tempat-tempat yang paling sederhana, hanya perlu membukakan mata dan hati. Hari-hari pertama, menemukan kaki-kakinya, bagian 2. Seminggu kemudian, Rara memutuskan untuk mengubah rutinitasnya. Sebelumnya, dia selalu bangun larut pagi, mengerjakan tugas sampai larut malam, dan tidak pernah punya waktu untuk diri sendiri. Tapi sekarang, dia bangun lebih pagi, melakukan olahraga ringan di taman, dan kemudian menggambar selama setengah jam sebelum pergi ke kampus. Olahraga itu membuat dia merasa lebih segar dan penuh energi. Dia menyukai perasaan nafasnya yang dalam, perasaan keringat yang mengalir di tubuhnya, dan perasaan kuat yang dia rasakan setelah berolahraga. Dia juga menyukai waktu yang dia habiskan untuk menggambar di pagi hari. Waktu itu tenang dan damai, tanpa gangguan dari siapapun. Pada hari Sabtu, Rara memutuskan untuk pergi ke pantai. Dia tidak pernah pergi ke pantai sendirian sebelumnya, selalu dengan teman atau pacar. Tapi sekarang, dia ingin merasakan keindahan pantai dengan sendirinya. Dia mengambil tas yang berisi pakaian renang, makanan, dan perlengkapan menggambar, dan pergi ke stasiun bis. Perjalanan ke pantai memakan waktu 2 jam, tapi Rara tidak merasa bosan. Dia melihat pemandangan di luar jendela. Sawah yang luas, gunung yang menjulang tinggi, dan desa yang tenang. Dia merasakan rasa syukur karena bisa melihat dunia yang indah ini, karena bisa hidup dan bernafas. Ketika dia tiba di pantai, dia merasa terpesona. Langit berwarna biru tua, laut yang luas dan biru, dan pasir yang putih seperti salju. Dia membuka sepatunya dan menginjak pasir yang hangat. Dia berjalan ke tepi laut, merasakan air laut yang dingin menyentuh kakinya. Dia tertawa sekeras-kerasnya, merasakan kebebasan yang dia tidak rasakan selama bertahun-tahun. Dia duduk di tepi laut, mengambil perlengkapan menggambarnya, dan mulai menggambar pemandangan pantai. Dia menggambar ombak yang bergulir, burung yang terbang di atas laut, dan matahari yang bersinar terang. Gambar itu tidak sempurna, garisnya tidak lurus, warna yang dia gunakan tidak selalu pas, tapi itu jujur. Dan untuk Rara,
Jujur itu lebih penting daripada sempurna. Selama hari itu, dia tinggal di pantai. Dia berenang, tidur di bawah pohon kelapa, makan makanan yang dia bawa, dan menggambar. Dia tidak berbicara dengan siapapun, tidak melihat ponselnya, dan tidak memikirkan masalah apapun. Dia hanya menikmati saat itu, menikmati kehadiran dirinya sendiri. Pada sore hari, ketika matahari mulai terbenam, Rara berdiri dan melihat pemandangan matahari terbenam di pantai. Warna jingga, merah, dan ungu menyebar di langit, mencampur dengan warna biru laut. Dia merasa air mata menggenangi matanya, air mata kebahagiaan. Dia menyadari bahwa dia cukup dengan diri sendiri. Dia tidak perlu orang lain untuk membuatnya bahagia. Dia bisa membuat dirinya sendiri bahagia. Ketika dia pulang ke rumah pada malam hari, dia merasa lelah tapi penuh energi. Dia melihat gambar-gambar yang dia buat di pantai, dan tersenyum. Gambar-gambar itu adalah bukti bahwa dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk dirinya sendiri. Dia telah menemukan kebahagiaan di dalam diri sendiri, dan itu adalah hal terbesar yang pernah dia dapatkan. Mengenal diri sendiri lebih dekat bagian 1. Beberapa minggu kemudian, Rara memutuskan untuk mencoba hal lain yang dia selalu takut lakukan, menulis. Sejak SMA, dia suka menulis puisi dan cerita, tapi dia selalu takut untuk menunjukkan karya-karyanya kepada orang lain. Dia merasa bahwa tulisannya buruk, tidak menarik, dan tidak berarti. Tetapi sekarang, dia merasa waktunya telah tiba untuk mengikuti keinginan hatinya. Dia membeli buku catatan dan pena di toko buku terdekat, dan setiap malam setelah menggambar, dia menulis apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan. Kadang dia menulis puisi tentang keindahan alam, kadang dia menulis cerita tentang kehidupan sehari-hari, dan kadang dia menulis surat kepada dirinya sendiri. Menulis itu membuat dia merasa lebih dekat dengan diri sendiri. Dia bisa mengungkapkan perasaan dan pemikiran yang dia sembunyikan selama bertahun-tahun. Dia bisa berbicara dengan dirinya sendiri, memberi dukungan dan semangat. Dia mulai menyadari bahwa dia adalah orang yang cerdas, kreatif, dan berharga, orang yang cukup dengan dirinya sendiri. Suatu hari, dia menulis puisi tentang penerimaan diri. Puisi itu berjudul, "Cukup. Aku tidak perlu cantik seperti bunga. Aku tidak perlu cerdas seperti bintang. Aku tidak perlu kuat seperti gunung. Aku cukup seperti apa adanya. Aku adalah aku sendiri, dengan semua kelemahan dan kekuatan, dengan semua kesalahan dan kebenaran. Aku cukup dengan diri sendiri. Aku tidak perlu mencari kebahagiaan di luar, karena kebahagiaan sudah ada di dalammu. Aku cukup dengan diri sendiri. Hanya itu yang cukup." Ketika dia selesai menulis puisi itu, dia merasa terbebas. Dia telah mengungkapkan apa yang dia rasakan di dalam hati, dan itu membuat dia merasa lebih baik. Dia menyimpan buku catatan itu di lemari kamarnya, dan setiap kali dia merasa tidak cukup, dia membukanya dan membaca puisi itu. Beberapa hari kemudian, Rara memutuskan untuk bergabung dengan klub tulis-menulis di kampus. Dia masih ragu, tapi dia tahu bahwa dia perlu menantang dirinya sendiri untuk tumbuh. Klub tulis-menulis itu bertemu setiap hari Selasa dan Kamis di ruang diskusi kampus. Ketika dia datang ke pertemuan pertama, dia melihat beberapa mahasiswa yang sedang menulis atau berbicara tentang tulisannya. Ketua klub, pria yang bernama Adi, melihat dia dan menyambutnya dengan ramah. "Selamat datang di klub tulis-menulis. Nama kamu siapa?" "Rara," jawabnya dengan malu. "Senang bertemu denganmu, Rara. Kamu menulis apa?" tanya Adi. "Puisi dan cerita. Tapi cuma untuk diri sendiri aja," jawabnya. "Ah, ya, banyak orang yang menulis untuk diri sendiri duluan," ujar Adi dengan senyum. "Tapi kamu bisa mencoba menunjukkan tulisannya ke kita kalau mau. Kita semua sini untuk saling mendukung dan mempelajari." Meskipun masih ragu, Rara akhirnya setuju untuk membacakan puisi, "Cukup," yang dia tulis. Ketika dia membacakan puisi itu, ruangan itu menjadi sunyi. Semua orang mendengarkan dengan perhatian penuh. Setelah dia selesai, ada tepuk tangan yang meriah. "Ini sangat bagus, Rara," ujar Adi. "Puisi ini sangat jujur dan menyentuh hati. Kamu harus menulis lebih banyak lagi." Rara tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa orang akan menyukai puisi dia.
Tapi yang paling penting bagi dia adalah perasaan yang dia rasakan di dalam hati. Perasaan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang menantang untuk dirinya sendiri. Dan itu cukup. Mengenal diri sendiri lebih dekat bagian 2. Seiring waktu, Rara semakin terlibat dalam klub tulis-menulis. Dia menulis lebih banyak puisi dan cerita. Dan dia sering membacakan karya-karyanya di pertemuan klub. Dia juga membuat teman baru. Teman-teman yang memahami dan mendukung dia. Salah satu teman baru dia adalah Lina, seorang mahasiswi yang juga suka menulis. Lina adalah orang yang ceria, optimis, dan selalu siap membantu. Dia dan Rara sering berbicara tentang tulisan, kehidupan, dan impian. Lina memberinya banyak saran dan semangat, dan dia membuat Rara merasa lebih percaya diri. Suatu hari, Lina mengajak Rara untuk mengunjungi pameran seni yang diadakan di Galeri Seni Kota. Ada banyak karya seni yang bagus di sana, ujar Lina. Kamu pasti suka. Rara setuju. Dia suka melihat karya seni orang lain. Karena itu memberi dia inspirasi untuk menggambar dan menulis. Ketika mereka tiba di galeri seni, dia merasa terpesona. Ada lukisan, patung, dan karya seni lainnya yang indah dan menarik. Mereka berjalan di sekitar galeri, melihat karya seni satu persatu. Pada salah satu sudut galeri, ada lukisan yang menarik perhatian Rara. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita yang berdiri sendirian di atas gunung, melihat ke kejauhan. Wanita itu terlihat kuat, mandiri, dan penuh kepercayaan diri. Ini sangat indah, gumam Rara. Ya, kan, ujar Lina. Judulnya, Cukup Dengan Dirimu Sendiri. Sang pelukis mengatakan bahwa lukisan ini menceritakan tentang perjalanan seorang wanita untuk menemukan kebahagiaan di dalam diri sendiri. Rara mengangguk. Dia merasa terhubung dengan lukisan itu, karena dia tahu betapa sulitnya perjalanan untuk menemukan kebahagiaan di dalam diri sendiri. Tapi dia juga tahu betapa berharganya itu. Setelah melihat pameran seni, Rara dan Lina pergi ke kafe di dekat galeri. Mereka berbicara tentang banyak hal, termasuk perjalanan Rara untuk menemukan diri sendiri. Aku sangat kagum padamu, Rara, ujar Lina. Kamu telah melakukan banyak hal yang berani untuk dirimu sendiri. Aku harap aku bisa sekuatmu. Rara tersenyum. Kamu juga kuat, Lina. Cukup percaya pada dirimu sendiri. Perbincangan itu membuat Rara merasa lebih baik. Dia menyadari bahwa dia telah membuat kemajuan yang besar dalam perjalanannya. Kalau kamu merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nantikan cerita inspiratif dan bermanfaat lainnya. Terima kasih.